bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Wah, puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Mari anak-anak semua kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan lewat satu pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari anak-anak semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita ulangi pujiannya ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Tuhan. Ya, mari anak-anak semua, kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, untuk kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami, meskipun lewat virtual ya Tuhan. Jam ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Mem Lisda. Namun sebelumnya itu, kembali Miss mengajak anak-anak semua kita mengangkat satu pujian yang mengatakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik-Mu. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, sayang padaku. Kita ulangi pujiannya ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
Memlisda, disilahkan. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mem yakin semuanya pasti bersuka cita ya. Mem yakin semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mem yakin anak-anak semuanya sudah mandi, sudah cantik-cantik, sudah duduk yang manis, terlebih sudah pegang Alkitabnya. Ya semuanya? Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memelihara kami dari kami tidur. Kami boleh bangun dengan keadaan yang kuat, sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari Tuhan memberkati setiap kami. Berikan kami telinga yang mau mendengar dan melakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semuanya, apakah kalian tahu beberapa hari ke depan itu hari apa? Pasti ada yang tahu, pasti ada yang tidak tahu ya. Nah, Mem kasih tahu ya, beberapa hari ke depan itu adalah hari memperingati Anak Nasional. Mem, apa sih itu hari memperingati Anak Nasional? Nah, memperingati Hari Anak Nasional itu di mana seluruh masyarakat Indonesia menghargai, menghormati hak-hak anak di Indonesia. Tujuannya apa sih, Mem? Tujuannya agar anak-anak di Indonesia dicintai, merasa dihargai. Karena apa? Karena anak-anak yang ada di Indonesia ini termasuk kalian semua yang ada di kelas 1 sampai kelas 6 itu anak-anak yang merupakan generasi bangsa ini. Mengerti ya semuanya? Pasti sangat bangga menjadi anak-anak yang akan menjadi generasi muda kita. Ya, nah hari ini juga kita akan belajar bagaimana kita akan melihat Tuhan Yesus sangat sayang dan sangat menghormati keberadaan anak-anak kecil. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Di dalam Injil Markus, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Injil Markus itu di dalam perjanjian baru ya. Kalau ada yang cari di dalam perjanjian lama tidak dapat. Oke, kalau sudah dapat, Mem akan membacakan untuk kita semua anak-anak memperhatikan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, firman Tuhan kita hari ini bertema Yesus memberkati anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus berkeliling menuju ke kota-kota, berkeliling menuju desa-desa, banyak orang yang berkerumun ingin menemui Tuhan Yesus. Banyak sekali yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tujuannya untuk apa? Agar mereka diberkati, agar mereka disembuhkan dari penyakit mereka. Dan Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat yang terjadi pada saat itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ada beberapa anak kecil yang penasaran dengan apa sih yang orang lihat di sana. Kenapa banyak sekali orang di sana? Jadi ada beberapa anak kecil yang pergi menemui Yesus. Dan ada juga orang tua yang menggendong anak kecil di bahu mereka. Dengan apa? Dengan tujuan agar mereka diberkati Tuhan Yesus. Anak-anak mereka juga mau diberkati Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi anak-anak semuanya? Ternyata murid-murid Tuhan Yesus memarahi mereka. Murid-murid Tuhan Yesus memarahi mereka. Coba Mem Lisda panggil Miss Anti ya. Miss Anti coba maju ke depan sini. Miss Anti buat apa ke sini? Miss Anti buat apa ke sini? Kamu hanya datang mengganggu. Pergi sana. Coba Miss Santi, Mem Lisda panggil lagi sini.
Nah, Miss Lisda tanya, bagaimana perasaan Miss Anti ditolak? Sedih, kecewa. Ya, sedih, kecewa. Terima kasih ya Miss Anti. Silakan duduk kembali. Nah, sedih dan kecewa ya. Nah, ketika Mem Lisda menanyakan perasaan Miss Anti, pasti dia akan merasa sedih atau dia merasa kecewa ketika dia ditolak. Pasti anak-anak semuanya juga akan merasakan hal sama ketika kalian ingin menemui sesuatu atau menemui orang tua kalian di tengah-tengah banyak orang, ternyata anak kecil dilarang masuk seperti itu. Padahal itu kalian mau ketemu dengan orang tua kalian, bapak kalian atau ibu ayah kalian. Tetapi ketika Mem Lisda memanggil Miss Anti, kemudian Mem Lisda memeluk Miss Anti, merangkul Miss Anti, pasti perasaannya akan senang. Begitu juga dengan Tuhan Yesus anak-anak. Tuhan Yesus pada ayat yang ke-14 bagian B, Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi-halangi mereka. Ternyata Tuhan Yesus memarahi murid-murid Tuhan Yesus tadi karena mereka menghalangi-halangi anak kecil. Tuhan Yesus berkata, kalian tidak boleh seperti itu, mereka yang benar. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena anak-anak kecil di sini adalah pemilik kerajaan Allah. Kenapa pemilik kerajaan Allah? Karena anak-anak tersebut sangat berantusias datang kepada Tuhan, sangat bersemangat datang kepada Tuhan. Walaupun mereka melihat banyak tantangan, bahkan mereka dilarang masuk, mereka ditolak, tetapi mereka ingin menemui Tuhan Yesus dengan tujuan apa? Mereka sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka sama seperti orang-orang dewasa. Jadi anak-anak semuanya, anak-anak maupun orang dewasa itu tidak ada bedanya di mata Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan sangat menyayangi anak-anak. Dan Tuhan Yesus berkata atau menekankan bahwa anak-anak itulah pemilik kerajaan sorga. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena anak-anak itu sangat senang, sangat berantusias datang mencari Tuhan. Sangat bersemangat datang mencari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah anak-anak ketika jam beribadah, aduh nanti deh, begitu-begitu. Atau kita sering mengulur-ulur waktu. Atau waktu ibadah sekolah minggu, ibadah sekolah, bagaimana perasaan kita? Apakah kita sangat senang ketika kita bangun pagi? Atau ketika kita datang kepada Tuhan, kita berantusias? Atau kita hanya mau dilihat teman-teman atau hanya untuk mengisi absen. Nah, bagaimana perasaan kita? Sekali lagi Mem Lisda katakan kepada kita, firman Tuhan berkata dan mengajarkan kepada kita bahwa Yesus memberkati anak-anak itu karena anak-anak itu senang mencari Tuhan. Mereka mereka bergantung kepada Tuhan Yesus sama seperti anak-anak kecil. Kalau kita perhatikan anak-anak kecil ya, mereka itu kalau mereka menangis tidak bisa berbicara, mereka hanya akan menangis dan bergantung kepada orang tua mereka. Mereka hanya bergantung kepada orang tua mereka. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita seperti itu. Kalau kita butuh apa-apa, kalau kita sedih, kalau kita senang, suka, duka, kita harus datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Bisa ya semuanya? Mem Lisda yakin semuanya anak-anak yang ada di SD Bina Kasih, anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari satu kebenaran firman Tuhan bahwa kami percaya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan sangat mengasihi kami semua dengan latar belakang kami yang berbeda-beda. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu mencari Tuhan, biarlah kami dalam setiap kehidupan kami akan terus mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan Mem katakan, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan sebentar doa penutup dan doa syafaat akan dibawakan oleh Mem Lisda. Kita nyanyikan pujian ini, doa Yabes.
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kepada Mem Lisda silakan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga kami dari setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini, dan kami akan masuk kelas kami masing-masing. Mari Tuhan memberkati setiap pribadi kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang giat belajar, tetap kuat, tetap sehat dalam setiap pelajaran kami, dan kami berdoa di masa pandemi ini Tuhan, Tuhan tetap memelihara menjaga kami di tengah-tengah aktivitas kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang membimbing, yang menemani, yang menjaga anak-anak didik kami di rumah. Tuhan memberkati, menjaga mereka. Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Kami akan menutup semua rangkaian ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan anak-anak mempersiapkan dirinya masing-masing untuk mengikuti kelas virtual dari rumah masing-masing. Shalom, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.